Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi yang keempat kali ini, kami akan membahas mengenai pengumpulan dan analisis data. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurjanah dengan NPM 1910104033, Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056, saya sendiri Anggun Prihati dengan NPM 1910104060, Elmi Hakim Sabili dengan NPM 1910104068, dan saya Victor Sanjaya dengan NPM 1910104069. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang pemilihan sampel. Meskipun pemilihan sampel secara acak biasanya dianggap diinginkan, hal itu mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Jadi, pengambilan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi kita perwakilan dari industri tertentu. Dalam studi, prediksi kegagalan kemungkinan besar akan memberi kita sedikit, jika ada kasus yang benar-benar gagal. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar merupakan latihan biaya manfaat. Kami menginginkan ukuran sampel terbesar yang mampu kami kumpulkan, baik itu maupun uang. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Keterwakilan temuan penelitian dan signifikansi statistiknya pada umumnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran sampel dalam semua keadaan kecuali yang paling luar biasa. Masalah pengukuran. Kider Danjut 1986 membedakan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu nominal, merupakan kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan, misalnya pria wanita. Yang kedua yaitu ordinal, merupakan kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan, misalnya besar, sedang, kecil. Yang ketiga yaitu interval, merupakan kategori berurutan yang saling eksklusif, di mana interval tertentu memiliki arti yang sama, tapi tidak ada hubungan rasio, misalnya yaitu skor 2 tidak 2 kali lipat ukuran skor 1. Dan yang terakhir yaitu rasio, merupakan data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, dolar. Baik, untuk yang selanjutnya, dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif yang sering digunakan dalam literatur akuntansi diantaranya yang pertama yaitu linear atau kadang-kadang disebut skala grafik. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju dan menunjuk di antara ekstrem ini selama tidak diberi label secara verbal. Yang kedua yaitu diperinci atau kadang-kadang disebut skala kategoris. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga yaitu komparatif, merupakan tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat, beberapa item, merupakan skor numerik pada skala Likert, memungkinkan item yang mengukur konstruksi sama untuk ditambahkan. Dan yang terakhir yaitu diferensial semantik, mengikuti Osgood et al. 1957 yang mengembangkan perbedaan semantik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Satu set skala bipolar 7 titik memungkinkan responden untuk konsep antara ekstrem, baik atau buruk, pasif atau aktif, positif atau negatif, dan lain-lain. Manajemen data. Sebelum melakukan pengumpulan dan analisis data, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Salah satunya menetapkan definisi variabel yang tepat serta label variabel yang mudah diingat. Apabila peneliti memiliki data kuesioner yang kompleks, maka perlu dibangun suatu sistem pengkodean untuk perekam jawaban. Suatu teknologi berbasis komputer yang tersedia seperti misalnya Excel dan Access mampu memberikan bantuan dalam pengelolaan data. Namun, peneliti juga harus waspada terhadap bahaya dan kesalahan yang akan muncul dari teknologi canggih tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus senantiasa menerapkan prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dalam mencatat dan mendokumentasikan data-data penelitian.
Statistik deskriptif. Terdapat beberapa tahapan dalam prosedur pengujian antara lain. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel serta skala pengukuran. Yang ketiga, memilih tingkat signifikasi, hampir selalu 5% atau 1%. Yang keempat, memilih uji statistik yang sesuai. Yang kelima, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan, serta menghitung uji statistik untuk perbedaan antara keduanya. Yang keenam, mencari nilai kritis dari uji statistik untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan. Yang ketujuh, membandingkan uji statistik dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Jika uji statistik lebih dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik mengharuskan data yang diambil berdistribusi normal, kurva simetris berbentuk lonceng, serta ditentukan oleh rata-rata dan ukuran standar deviasi. Tes parametrik lebih kuat sehingga banyak peneliti yang menggunakannya. Yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak membuat asumsi mengenai distribusi yang mendasarinya. Statistik non-parametrik menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada rata-rata dan standar deviasi. Jika terdapat keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasarinya, maka peneliti menggunakan statistik non-parametrik. Yang selanjutnya, studi deskriptif. Studi deskriptif sering mencatat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proporsi yang diamati. Mempertimbangkan penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi pengamatan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, ada tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matrik kontingensi mewakili alat analisis. Yang ketiga, koefisien korelasi. Menentukan apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar untuk meyakinkan data memiliki hubungan yang nyata. Perbedaan dalam sampel berarti pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes yang tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Sampel independen. Pada gambar 4.4 mengilustrasikan perhitungan untuk kedua sampel, yaitu X dan Y. Masing-masing berukuran 17 dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah, apakah sampel ini cukup mirip satu sama lain sehingga dapat menilai bahwa sampel tersebut mungkin diambil dari populasi yang sama. Menjawab hal tersebut yaitu dengan menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel relatif terhadap variasi yang ada di dalam sampel. Jika perbedaan antara sampel lebih besar dari itu dalam sampel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Alternatif non-parametrik. Pada gambar 4.5, perlu diperhatikan data sebagai ordinal. Mungkin karena kesalahan pengukuran potensial yang mungkin mendistori hasil uji T konvensional, maka akan dapat menggunakan uji tanda sebagai alternatif non-parametrik, yaitu untuk situasi berpasangan sebelum dan sesudah, dan uji Human-Whitney, yaitu memiliki sampel independen. Tes tanda. Pada gambar 4.5 di samping, yaitu cukup memantau kolom 3 untuk menentukan jumlah perbedaan positif dan negatif yang dimiliki dalam kasus berpasangan. Untuk 17 pasangan, hanya perlu mengamati 9 perbedaan negatif dan 8 positif. Tidak ada ikatan, yaitu tidak ada kasus tanpa perubahan, jika tidak akan dihilangkan dari analisis. Untuk langkah yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson, di mana ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur keeratan atau kuatnya hubungan antara dua variabel berskala interval adalah koefisien korelasi Pearson, yang sering dinotasikan dengan simbol R untuk pengamatan sampel atau P untuk parameter, yaitu nilai pada populasi. Perlu diingat bahwa ukuran ini hanya mengukur keeratan hubungan linear atau garis lurus antara dua variabel. Koefisien ini melayani tiga fungsi,
yaitu yang pertama untuk menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin memerlukan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependen. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Untuk yang kedua adalah koefisien Spearman atau rho, di mana koefisien Spearman ini memiliki nilai antara nilai min 1 sampai dengan 1, di mana semakin mendekati angka 1 maka koefisien semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 maka korelasi antara dua variabel semakin rendah. Sedangkan tanda koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan, di mana tanda negatif menunjukkan hubungan yang berkebalikan. Rho sendiri tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier, tanpa kebutuhan untuk memenangkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrim dari data dan sebaliknya akan membiaskan hasil analisis. Yang berikutnya ada koefisien korelasi Pi, di mana koefisien korelasi Pi biasa digunakan untuk uji korelasi untuk data nominal. Biasanya juga digunakan untuk tabel kontingensi 2x2. Koefisien korelasi Pi digunakan untuk mengukur perbandingan dari hubungan atau pengaruh antara dua bidang sifat atau variabel. Signifikan koefisien uji Pi dapat diuji dengan membandingkan nilai Pi yang diperoleh dengan nilai alfa. Yang selanjutnya adalah koefisien korelasi Kramer, di mana koefisien korelasi ini digunakan pada data yang berdistribusi normal. Koefisien ini juga digunakan untuk mengukur perbandingan dari hubungan atau pengaruh antara dua bidang sifat atau variabel. Koefisien ini digunakan hanya ketika mempunyai satu atau kedua-duanya kategori informasi dari bidang sifat atau variabel. Koefisien ini digunakan untuk tabel kontingensi yang lebih dari 2x2, seperti 3x4, 4x5, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah analisis varian, di mana cara lain untuk menguji rata sampel adalah dengan melakukan uji varian. Analisis varian sendiri merupakan suatu prosedur yang menerapkan porsi varian pada setiap kelompok dari variabel independen. Analisis varian dilakukan dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel untuk memperkecil kesalahan. Keunggulan dari analisis varian ini adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Dan tujuan dari analisis varian sendiri adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dalam dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bangunan model multivarian. Tergantung pada tingkat pengukuran data dan peran yang dimainkan oleh variabel terkait, apakah dependen atau penjelas, berbagai metode pembuatan model akan tersedia. Model-model tersebut mencangkup analisis jalur dan struktural pemodelan persamaan, serta dapat menangani variabel dependen dan independen yang mungkin berupa ukuran skala nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Analisis regresi. Metode regresi ULS mencoba untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya dalam persamaan YI sama dengan A plus BX1 plus I dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan. Setelah memasang persamaan regresi, setidaknya ada 3 pengujian asumsi kuadrat terkecil biasa yang semuanya dapat memberikan bukti kesalahan spesifik persamaan OLS.
Yang pertama, memantau besarnya koefisien korelasi antar variabel X. Kemudian mengkonfirmasi bahwa variabel penjelas, independen, dan residual, serta tidak adanya heteroskedastistas dengan memastikan bahwa koefisien korelasi dua variabel. Kemudian dimasukkannya 3 variabel penjelas yang berkorelasi baik dengan turnover. Kemudian kolom menuju beta memberikan koefisiensi regresi dalam standar bentuk dengan istilah intercept 0. Yang terakhir, kolom T mengukur signifikansi statistik dari masing-masing regresi koefisien dengan menghitung rasio untuk masing-masing variabel. Analisis regresi termoderasi atau MRA. Persamaan analisis regresi termoderasi yakni Y sama dengan A0 plus B1X1 plus C2X2 plus D3X1 kali X2 plus E. Dalam literatur akuntansi, analisis regresi yang dimoderasi telah banyak digunakan dalam penelitian kontingensi, terutama dalam kaitannya dengan perilaku anggaran. Hotman dan Morse 1999 memberi contoh jenis penelitian ini bersama dengan kritik terhadap penerapan metode MRA. Kemudian ada pemodelan persamaan struktural. Bolen dan Long 1993 menganggap pemodelan persamaan struktural atau SCM sebagai klasifikasi yang mencangkup analisis jalur, kuadrat kecil parsial, dan variabel laten SCM. Masing-masing sebagai alternatif untuk regresi LS dalam keadaan tertentu, misalnya regresi berganda tradisional yang terbatas pada satu variabel dependen dan jumlah variabel penjelas. Kemudian Smith dan Langfield-Smith 2002 melaporkan hasil survei penggunaan SCM dalam literatur akuntansi, mencatat adanya peningkatan penetrasi teknik maupun tetap pada tingkat rendah dibandingkan dengan disiplin perilaku yang lain. Analisis diskriminan. Penggunaan metode regresi kuadrat kecil biasa membutuhkan variabel terikat yang dapat diukur secara terus-menerus. Namun, akan ada saat-saat di mana variabel yang diinginkan tidak bersifat kontinu. Dalam keadaan seperti ini, dapat digunakan metode regresi sederhana, namun harus mencari alternatif lain. Analisis diskriminan dapat digunakan ketika yang pertama, kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Yang kedua, variabel penjelas mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan. Yang ketiga, tidak ada multikolineritas antar variabel penjelas. Kemudian logit dan probit. Analisis diskriminan mungkin bukan metode estimasi yang paling tepat dalam beberapa keadaan. Karenanya logit dan probit dapat menjadi alternatif. Variabel penjelas diasumsikan memiliki distribusi normal multivarian. Namun banyak variabel keuangan, terutama rasio keuangan yang digunakan dalam prediksi kegagalan, tidak terdistribusi secara normal. Yang kedua, sampel diasumsikan diambil secara acak dari populasinya masing-masing. Regresi logistik dan probabilistik atau logit dan probit tidak memerlukan asumsi restriktif seperti itu. Dengan demikian, metode estimasi yang lebih tepat, meskipun hasil prediksi mungkin sedikit berpengaruh. Namun teknik pengambilan sampel yang tidak melibatkan pencocokan kasus memungkinkan dimasukkannya variabel seperti ukuran, industri, dan siklus ekonomi dalam analisis kegagalan bisnis. Yang terakhir, analisis varians multivarian, MANOVA. MANOVA sedikit mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama. Hanya saja,
MANOVA dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. MANOVA mengevaluasi perbedaan antara min multivarian dari beberapa populasi pada hipotesis nol kesetaraan. Ketika hipotesis nol dapat ditolak, tes lanjutan dapat dilakukan untuk menentukan sumber perbedaannya, yakni uji F univarian dijalankan pada masing-masing variabel independen atau analisis diskriminasi ganda. Kedua, pengenalan teori yang memungkinkan untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan dan hasil yang dapat digunakan untuk membandingkan pengamatan. Selanjutnya, prinsip dasar pemilihan sampel serta masalah pengukuran.